Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di rumah. Senang sekali kembali lagi bersama kami di AMTV Biro Lamongan. Kali ini kita kembali berdiskusi bersama dengan tema dunia pendidikan, yang mana pendidikan ini juga salah satu yang sangat urgent sekali untuk kita bahas. Karena di masa-masa pandemi, di masa PPKM ini, dunia pendidikan itu menjadi sorotan yang paling utama. Apalagi di ranah SD maupun MI, baik SLTP maupun SLTA, baik itu juga mahasiswa. Semua beralih ke virtual dikarenakan kondisi dan situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, pemirsa. Di samping saya ada Bapak dari Ketua LPNU Ma'arif Kabupaten Lamongan, Bapak Dr. Rendes Junaryo MPD. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat. Di masa-masa seperti ini tetap produktif ya Pak ya, walaupun kegiatan kita sempat terhambat oleh PPKM yang tidak berakhir ini nggih. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar di daerah ini adalah juga berjalan, walaupun ada yang luring, ada yang daring. Ya. Jadi situasi kondisi pandemi seperti ini itu tidak menyulitkan kita pemirsa, walaupun tetap kita produktif, inovatif ya, dan juga kreatif tentunya. Nah, di samping Bapak Junaryo juga ada bendahara dari LPNU Ma'arif Kabupaten Lamongan yang terhormat Bapak Dr. Rendes Haji Ahmad Isa MPD. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Mbak. Gimana Abah, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Aktivitas di rumah tetap lancar? Lancar, setiap pagi ngowes. Masih kuat ya Pak? Oh masih. Tahes ini. Saya yang masih muda masih munggah-munggah. Baru 1 meter aja. Iya. Oke, pemirsa di rumah, kali ini walaupun situasi dan kondisi tidak sedang baik-baik saja ya, tentunya jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara minum air dress Pak. Nudres. Iya. Nudres ini adalah minumannya orang NU di Kabupaten Lamongan dan diproduksi di Kabupaten Lamongan Pak. Saya 3-4 hari yang lalu di Tuban itu sudah Nudres ini Pak. Berarti ini sudah viral Pak. Iya. Sudah sampai Di Tuban. Iya. ke kabupaten lain gitu. Iya. Karena memang produk ini itu sangat baik sekali, sangat cocok sekali untuk menjaga daya imunitas kita di masa-masa seperti ini, sehingga kita itu butuh cairan yang menyehatkan Pak. Betul. Dress ini itu adalah minuman hexagonal bio 5 yang mana minuman ini itu sangat efektif sekali untuk menjaga daya imunitas kita Pak. Iya. Supaya tetap produktif, tetap inovatif, tetap bisa bekerja walaupun masa-masa yang sangat menyulitkan ini. Monggo Pak diunjurin. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Nudres biar imun tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi Nudres 4 hari, 4 hari ya, 1 minggu. Saya di Tuban itu mampir di warung itu. Ternyata ada ini. Iya. Jadi ada minuman ini. Berarti alhamdulillah minuman ini sudah bisa diterima di tengah kehidupan masyarakat gitu. Yeah. Memang sudah tidak dilakukan lagi Pak Nudres ini. Jadi masyarakat mengkonsumsi itu juga nggak ragu-ragu lagi gitu. Apalagi produknya orang NU kan gitu. Iya. Oke, kembali lagi ke laptop ini pemirsa. Ini sekalian promosi. Oke, untuk pendidikan di masa-masa seperti ini itu kan sangat menyulitkan sekali ya Pak ya. Apalagi kita yang dulunya itu tatap muka, terus kita beralih ke virtual. Nah, kondisi pendidikan di masa sekarang ini secara global itu bisa dijelaskan Pak, apalagi yang dibawahi oleh LPNU Ma'arif Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah yang berbahagia, kami ini ketua lembaga pendidikan Ma'arif di wilayah
NU Lamongan. Ada 15 MEC dan ada 438 lembaga dari tingkat dasar sampai tingkat SLTA. Nah, keterkaitan dengan program yang di Lembaga Pendidikan Ma'arif binaan di Lamongan ini kita berkolaborasi karena ada yang dari Dignas, berarti itu sekolah umum seperti SD, SMP, SMK, SMA, itu ikut Dignas. Kalau yang MI, MTS, MA itu adalah otomatis di wilayah Kemenag. Lalu saya katakan kolaborasi karena apa? Kita nanti akan menyesuaikan dari apa yang menjadi satu keputusan dari dua institusi ini, dari Kemenag dan dari Dinas Pendidikan. Apalagi kaitannya dengan Cak Nadiem selaku Menteri Pendidikan, ini adalah ada istilah yaitu belajar merdeka gitu. Jadi kita ikuti. Belum nanti apa yang menjadikan program dari BW ini yaitu dari Lembaga Pendidikan Ma'arif yang ada di Jawa Timur. Ini keterkaitan dengan program-program itu tentunya Ma'arif tidak bisa untuk melepas, harus ditindaklanjuti yang sinergi. Juga dari apa yang ada dalam rencana program baik jangka pendek maupun menengah dan panjang di PJNU Lamongan. Karena kami lembaga ini adalah langsung diawasi oleh PJNU. Jadi secara global dalam dunia pendidikan yang ada di Ma'arif kita berkolaborasi seperti itu yang dikatakan dengan sinergitas dari institusi yang ada, baik Kemenag maupun Dinas Pendidikan maupun dari PW maupun dari NU. Sehingga pelaksanaan pendidikan otomatis kita tidak lepas dari apa yang ada dari edaran, misalkan dari edaran empat menteri, dari Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Itu kita ikuti secara global dan tidak tentunya sesuai dengan apa yang sudah tertera di dalam surat edaran itu. Satu contoh kaitannya dengan program pendidikan di masa pandemi ini itu ada sampai ada istilah yaitu daring dan luring. Di awal-awal ada, kalau nanti itu di lembaga ini adalah melaksanakan daring, ini memang juga ada kelemahannya. Melaksanakan luring juga ada kelemahannya. Nah, bagaimana supaya sinergitas antara program pemerintah dengan apa yang ada di Lembaga Pendidikan Ma'arif ini bisa berjalan? Tentunya kita tidak lepas dari masukan-masukan dari bawah. Masukan dari bawah di sini adalah ada beberapa unsur dari unsur lembaga, dari unsur wali murid atau komite, atau dari unsur kepemerintahan yang kalau di desa itu dari kepala desa atau selaku ketua satgasnya. Jadi kita berkomunikasi terus menerus, gitu Mbak. Komunikasi tetap jalan sehingga sinergitas antar lembaga yang dibawahi oleh LP Ma'arif dan juga pemerintah itu bisa berkesinambungan. Betul. Matching gitu ya Pak. Iya, iya. Oke, kalau itu tadi berkaitan dengan lembaga, jalannya lembaga, terus nanti kolaborasinya seperti apa dengan pemerintah. Yang ingin saya tanyakan sama Abah Isa, ini terkait kondisi global guru dan juga siswanya itu seperti apa kalau di masa-masa seperti ini? Apakah ada hal yang berbeda dari yang dulunya tatap muka sekarang menjadi daring gitu? Ya, terima kasih Mbak. Memang kita menuju kepada peralihan mau tidak mau memang terasa ada bedanya. Jadi kalau boleh dikatakan kita itu keluar dari zona aman. Lah, keluar dari zona aman itu apabila kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa menyikapi dengan bijak,
dan kita bisa mengikuti, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Dalam hal ini tadi yang disampaikan oleh Pak Junario, dari tatap muka menjadi kita dengan adanya daring. Bagaimana guru? Bagaimana murid, kan begitu ya? Sudah barang tentu, karena ini sangat berbeda. Kalau dulu ketemu sama guru, senang sekali ketemu sama teman, bisa bermain-main. Dalam kondisi pandemi ini, rupanya juga murid-murid itu bekerja di rumah, belajar di rumah, guru bekerja di rumah, ada yang masuk sebagian. Mesti itu ada kendala, mesti itu perlu ada satu penyesuaian. Tapi syukur alhamdulillah, karena sekarang ini kaitannya dengan istilah saya itu biaya untuk pulsa itu sudah ditopang ya, ditopang oleh pemerintah. Nah, ini sangat membantu sekali, dan ini tolong juga kalau bisa tetap harus ada sampai nanti pandemi ini. Mudah-mudahan setelah ini pandemi sudah tidak ada lah, Mbak. Saya juga seperti itu. Iya, semuanya takut dengan pandemi, kan begitu ya. Anak-anak dengan adanya pandemi sudah hampir 2 tahun ini, rupanya sudah kangen masuk. Walaupun sekarang juga sudah mulai ada yang masuk sebagian. Artinya apa? Disikapi. Itu menurut saya wajar, karena apa? Manusia itu kan makhluk sosial, tidak bisa sendirian. Kepingin ketemu, ngobrol dengan temannya, bermain-main, apalagi untuk anak kelas-kelas SD, madrasah, ibtidaiyah itu perlu permainan dengan teman-temannya. Di rumah nggak bisa, dengan tetangganya saja nggak bisa. Iya kan? Ini. Nah, bermain dengan siapa? Dengan adik-adiknya ya sudah. Ya, tapi mudah-mudahan ini segera selesailah. Amin. Tapi ternyata dengan bimbingan adanya dari berbagai pihak stakeholder, anak-anak juga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ini kenyataannya apa? Ketika kita di Ma'arif mengadakan PAS, PAT, ternyata prestasinya, nilainya juga tidak kalah, juga seperti pada waktu luring ketemu itu. Jadi tinggal niatannya sajalah. Tapi saya ucapkan salut kepada guru-guru madrasah, perjuangannya hebat. Oke Pak, tunggu Pak. Kepada guru-guru madrasah, guru-guru sekolah Ma'arif ini perjuangannya hebat. Saya ucapkan terima kasih. Anak-anak bisa dibimbing, bisa dibawa menuju satu tujuan pendidikan yang bisa dicapai dengan baik. Mudah-mudahan ini terus semangat ini dipupuk, diteruskan, dan anak-anak nanti tetap bisa menjadi anak yang berprestasi. Amin. Dan syukur alhamdulillah kemarin kerjasamanya Ma'arif dengan LPNO mengadakan festival atau lomba ya. Ini bisa dilanjutkan. Ini sebagai pemicu, pendorong, motivasi. Dan bukan hanya sekedar hadiah lah. Tapi motivasi dari dalam ini nanti akan muncul, insya Allah dengan begitu anak-anak itu bangga. Kalau nanti ditampilkan di media sosial, di media semacam ini, wah, saya bangga menjadi anak Ma'arif. Saya bangga. Nanti jangan muridnya saja, gurunya juga begitu, bisa dilomba nanti. Nah, insya Allah dengan begini, sudah ada patokannya, oh tujuannya Ma'arif nanti begini. Yang intinya adalah di Ma'arif itu adalah untuk
menjaga untuk menanamkan akidah Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang ditambah Mbak An-Nahdiyah. Soalnya banyak sekarang ahlu sunnah wal jamaah diklaim, tapi nyatanya ya selewat. Ini, nah, dengan begini nanti sekolah-sekolah di bawah Ma'arif cabang Lamongan, madrasah-madrasah di bawah cabang Lamongan, insya Allah akan menjadi sekolah yang betul-betul unggul, manfaat, barokai, apalagi minumnya ini, Mbak. Ya, minumnya no dries, NO dries. Insya Allah sehat lahir dan batin. Terkait dengan prestasi tentunya juga harus ada pembimbingan yang sangat luar biasa yang didampingi oleh LP Ma'arif NU. LP Ma'arif NU. Nah, ini Pak Jun, saya mau tanya terkait bimbingan pelatihan untuk SDM untuk guru-guru. Nah, itu ada nggak konsep yang memang supaya guru itu bisa beradaptasi dengan baik, supaya transferan ilmu dari guru ke siswa itu tersampaikan dengan baik juga, sehingga prestasi yang disampaikan oleh Abah Isa tadi bisa tercapai dengan maksimal. Ya, jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak lepas juga meningkatkan kualitas guru. Meningkatkan kualitas guru tidak lepas dari yaitu manajemen lembaga atau sekolah. Manajemen tidak lepas dari nanti output, kelulusan. Makanya sampai adanya prestasi yang dilaksanakan baik tingkat nasional maupun tingkat Jawa Timur, tingkat kabupaten, atau mengikuti secara virtual dalam mengikuti lomba-lomba secara yang dilaksanakan secara internasional, apa itu sains, apa itu ilmu-ilmu bahasa yang lain, itu memang di lembaga kita ini bisa untuk menjuarai itu. Nah, tentu dari output kelulusan ini baik tidak lepas dari itu. Makanya Lembaga Pendidikan Ma'arif Lamongan ini melaksanakan satu kegiatan-kegiatan sebagai pegangan Bapak Ibu guru. Satu misal, salah satu contoh kaitannya dengan adanya diklat lewat virtual yang kerjasama dengan BW dan pusat. Sering, lalu nanti hasil dari itu seperti RPP, seperti Promes itu akan disinergikan sesuai dengan saat ini. Karena saat ini itu pemerintah dalam reakreditasi itu adalah tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu itu akreditasi ini adalah langsung tatap muka, home visit. Saat ini sudah tidak, lewat adanya yaitu virtual itu. Nah, tentunya kalau dulu itu ada 169 item. Jadi banyak sekali dan 8 standar. Butik jadi ada IA, namanya IA. Jadi IA itu instrumen yang harus dipenuhi oleh lembaga itu. Ada 169 instrumen akreditasi. Butir. Ya, itu harus dipenuhi. Dan dulu ada 8 standar. Sekarang cuma ada 4 komponen, 35 IA atau butir. Disederhanakan. Dan kalau itu yang SLTP, SLTA. Kalau yang SMK sama SLB sama tingkat MI, SD itu 36 IA. Karena apa? Karena ada kalau SMK itu ada muatan-muatan kejuruan, SLB juga demikian. Kalau di tingkat dasar SD, MI itu ada tematik. Jadi ada 36. Ini sudah, bahkan sudah kita bedah. Kita bedah untuk mempersiapkan reakreditasi. Kalau emis ya Mbak ya, istilahnya di Kemenak itu emis.
Emis ini masih melaksanakan reakreditasi karena upload datanya mungkin upload data ini akan pengaruh. Kalau Dapodik sudah tidak, kalau SMP, SMK, SMA itu tidak, tapi yaitu cukup secara otomatis lewat Dapodiknya. Alhamdulillah ya ini yang terbaru di bulan Juli ini ya Mbak ya, yang diklat itu dilaksanakan. Alhamdulillah pelaksanaannya dari teman-teman ini dari lembaga menginformasikan semuanya memuaskan. Lalu tematik, nah, tematik ini juga kita lakukan untuk binaan-binaan lewat guru yang sudah mengikuti di tingkat Jawa Timur maupun nasional. Kita punya itu. Jadi asesor juga kita punya asesor. Jadi seperti itu, Mbak. Berarti di samping sistem yang juga mendukung itu ada pembackupan dari LP Ma'arif NU tersendiri ya Pak ya, supaya kinerja dari guru-guru itu tetap stabil. Iya. Nah, kalau berbicara tentang kinerja dari guru itu sendiri, apa bisa kalau pengen taklet ini? Kan ini bendara nih, bendara. Nah, kalau untuk kontribusi daripada LP Ma'arif NU sendiri untuk dari segi finansial lah, adakah yang disalurkan atau untuk penunjang kebutuhan dari LP Ma'arif yang dibawahi di Kabupaten Lamongan ini? Atau mungkin kita kasih beberapa, kalau dari paketan atau itu kan sumbernya dari pemerintah langsung dari pusat. Nah, kalau dari LP Ma'arif NU sendiri itu adakah seperti itu atau berbeda tapi sama seperti itu? Oh iya, terima kasih. Memang sekolah-sekolah DLP Ma'arif, Madrasah DLP Ma'arif itu mendapatkan satu pembinaan, mendapatkan satu bantuan, tapi tidak berupa finansial. Tapi kita tekankan kepada tadi yang disampaikan Pak Jun, kualitas daripada guru itu sendiri, kualitas daripada pemberdayaan sekolah itu sendiri berupa, kalau yang sudah dilaksanakan, petunjuk. Semacam kemarin akreditasi yang tahun lalu itu ada pedoman, itu bisa dilihat. Sekarang juga begitu. Ada petunjuk-petunjuk itu kita salurkan dana itu lewat itu, sehingga guru-guru itu bisa mengakses, bisa memahami. Soalnya apa? Sekolah kita itu banyak. Kalau kita diberikan secara finansial itu tidak seberapa hasilnya. Tapi kalau itu berupa software, itu nanti hasilnya akan lebih merata dan lebih maksimal. Dan bisa dipergunakan, dimanfaatkan itu di sana. Karena apa? Seperti kemarin kita juga melatih kepala madrasah. Sekarang itu ada satu aturan, kepala madrasah harus punya sertifikat kepala madrasah. Itu madrasah yang ibtidaiyah, sanawiyah, apa aliyah? Iya, semuanya. Mulai MI bahkan mulai TK. Mulai TK sampai aliyah. Ini yang untuk di Kemenak, dan untuk yang bernaung di Kemendikbud itu sudah dibiayai oleh Kemendikbud. Lah ini kita kerjasama dengan BDK, kemudian di sana juga ada arahan dari LP Ma'arif Jawa Timur. Kita selalu berkolaborasi ini selalu, sehingga kepala-kepala madrasah itu secara teknis bagaimana mengelola madrasah itu sudah paham. Dia sudah bisa apa yang harus dilakukan. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Jun, hasil daripada emisnya tadi itu sudah bagus. Dan itu biasanya kita di Ma'arif itu sebelum pandemi itu kalau sudah akreditasi dan turun ke bawah. Sampai ngecek
madrasah ini nanti akan dapat nilai berapa, akreditasinya itu A, B, C, D sudah tahu kita. Sampai di situ. Kadang ya kita tidak mengenal jam kerja di sana, Mbak. Kalau mintanya sore ya sore, Malam ya malam. malam ya malam. Iya itu. Karena apa? Kita itu sifatnya pengabdian di sini. Ini kita sifatnya pengabdian. Teman-teman butuh solusi. Jadi memberi satu teori, terus contohnya ini kita beri contoh sampai oh iya seperti ini. Itu sehingga dana itu kita lewatkan pembinaan sehingga guru-guru sekolah-sekolah itu nanti sama-sama mendapatkan satu pembinaan yang merata. Begitu, Mbak. Tentang pembinaan guru supaya potensi dari guru sendiri itu tidak stagnan di sana, tapi bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi tentunya. Iya. Nah, untuk mengenai pengembangan ya Pak ya, Pak Jun, yang ingin saya tanyakan tentang pengembangan ini dari guru sendiri tentunya ada pengembangan bahan ajar supaya menjadi penunjang dan media bagi peserta didik untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Nah, tentang pengembangan bahan ajar sendiri dari LP Ma'arif NU, adakah tuntutan atau misal penilaian guru kreatif atau guru inovatif supaya menjadi apresiasi dan contoh untuk guru-guru yang lain, gitu Pak? Iya, ada Mbak. Jadi pada waktu di Hari Guru tahun 2019, 20 kemarin kita lombakan itu. Iya, guru kreatif. Iya. Jadi guru yang ada yang pakai media elektrik, media musim pembelajaran ini, itu ada. Baik di tingkat, malah dulu itu tingkat dasar sendiri, tingkat SLTP sendiri, tingkat SLTA sendiri, kejuruan sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ada. Tentunya sebelum adanya hal-hal itu kita lakukan, kita sudah melakukan pemetaan dari lembaga-lembaga itu. Ternyata antusias sekali. Bahkan kemarin ada yang guru yang terlama ngabdi di Ma'arif itu. Tertua. Iya. Ada. Denominasinya itu. Ada. Jadi seperti itu. Jadi keterkaitan dengan hal-hal untuk media pembelajaran, metode pembelajaran, itu selain kita mengakses dari Kemendikbud dan Kemenak, juga hasil dari forum guru Ma'arif. Itu kita porkan lalu digunakan. Tentunya sekolah lembaga kita ini memang ada yang sudah tinggi, cepat, ada yang biasa-biasa itu, sehingga bisa menjadikan motivasi. Begitu. Termasuk usaha kreatif dari sudah diraih dari Pantura itu, dari SMA Majratul Ulum Paciran itu. Iya, juara 1 nasional itu. Sampai dia itu Bu Kepala Madrasah, asalnya diundang menteri sana. Begitu. Ya. Sangat luar biasa sekali dari penjabaran dari Bapak Jun dan juga Abah Isa terkait dunia pendidikan yang saat ini kita beralih ke virtual maupun non virtual. Nah, teman-teman pemirsa di rumah, kita break sebentar untuk menyaksikan sponsor-sponsor yang akan datang.